Hai, nama aku Liam, dan aku 22 tahun. Inilah ceritaku tentang bagaimana aku terkunci di ruang ganti gebetanku dan menjadi saksi dari kejadian mengejutkan. Aku mulai menumbuhkan rasa tertarik pada Carla sejak beberapa bulan lalu ketika aku bergabung di klub dance di kampus pertama kali. Aku tidak pernah antusias dengan dance dan semacamnya, tapi teman-teman memaksaku untuk ikut audisi karena mereka bilang tarianku bagus. Tapi aku bersyukur atas keputusan ini ketika aku pertama kali bertemu dengan Carla di pandangan pertama. Dia bergabung di klub dance itu juga dan satu grup denganku. Awalnya aku tertarik pada penampilannya. Dia cantik, berambut pirang, dengan mata biru jernih, dengan bibir pink, juga ngedance santuy sebegitu mudahnya. Aku sangat mengagumi talentanya. Aku rasa semua laki-laki di klub dance mengaguminya juga. Tapi rasaku padanya terus tumbuh ketika aku dipasangkan dengannya dalam sebuah pentas. Aku gembira luar biasa. Aku latihan bersamanya setiap hari, aku juga semakin mengenalnya lebih dekat. Dia sungguh luar biasa di semua aspek. Ada gerakan dalam dansa di mana aku harus mengangkatnya di udara selama 5 detik. Oke, pertama ini sangat pribadi bagiku karena aku punya rasa untuknya. Bahkan menyentuhnya sudah mengisi perasaanku. Dan kedua, Carla itu perfeksionis. Maka dari itu dia mantap di semua bidang. Jadi itu membuatku gugup ketika dekat dengannya. Dalam kegugupanku, aku tak sengaja menjatuhkan dia beberapa kali di latihan awal. Dan aku sangat malu tentang itu. Tapi Carla sangat memahamiku dan menerimaku. Dia tak pernah komplain dan mengeluh tentang penampilanku yang buruk. Dia selalu menyemangatiku untuk memberikan yang terbaik. Kata-kata baiknya membantuku untuk memperbaiki dan setelah itu berhasil. Setelah beberapa kali, perasaanku padanya melebihi suka secara fisik. Aku mulai menyukainya sebagai wanita dan mengagumi kualitasnya. Aku ingin sekali mengajaknya berkencan, tapi aku tak memiliki keberanian. Dia sangat cantik dan populer. Pasti sudah memiliki pacar. Kalaupun belum, orang sepertiku pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bersamanya. Dia akan menolakku seketika aku mengajaknya berkencan. Aku sering mengajaknya pergi namun hal ini selalu mengganggu pikiranku dan membuatku depresi. Temanku memperhatikan dan bertanya apakah ada yang salah padaku. Iya, aku mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Dan mereka menyusun rencana untuk membuat surat pengakuan untuk Carla dan meletakkannya di ruang ganti klub dance. Dengan demikian, aku tak perlu mengatakannya secara langsung dan menerima penolakan di muka jika dia ternyata sudah punya pacar. Aku menandatangani inisial namaku di surat itu. Jadi ketika dia menyukaiku balik, dia tentu tahu siapa aku sebenarnya. Dan jika tidak, aku bisa menyangkalnya bahwa ada banyak nama orang dengan inisial yang sama. Jadi suatu hari ketika semua orang sudah pergi dari latihan dance, aku bergegas datang ke ruang ganti Carla. Dan ketika aku mau pergi, ada orang yang datang. Aku tak memiliki pilihan lain selain bersembunyi di balik rak baju. Aku mengintip melalui celah dan melihatnya. Itu adalah Carla yang baru saja datang. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku tak siap untuk ini. Aku tak mengira dia di sana saat itu. Itu adalah nasib burukku. Aku harus menutup mulut agar tidak teriak saat dia mulai membuka baju. Ini tidak seperti yang aku bayangkan. Seperti yang dikatakan teman-temanku untuk bersembunyi di sini. Aku tak mau mengambil privasinya seperti ini. Tapi aku tak bisa bergerak banyak. Semakin banyak gerakan akan membuatku semakin ketahuan kalau aku ada di sana. Jadi inilah bagaimana aku mulai melihat semuanya. Dia membuka baju latihannya, mengganti dengan baju yang baru. Tentu dia adalah gebetanku dan melihatnya melakukan ini adalah isi dari fantasi liarku. Tapi aku merasa bersalah karena merampas privasinya tanpa pengetahuannya. Saat aku pikir dia sudah selesai dan dia akan pergi, aku berada dalam kejutan lainnya. Pintu dari kamar ganti terbuka dan gadis lain masuk. Dia adalah perempuan yang tidak kukenal. Aku mendengar bisik-bisik antar mereka. Aku bersembunyi saat ini tapi aku harus mengintipnya untuk tahu rahasia ini. Aku harap aku tak perlu mengetahuinya karena apa yang aku lihat menghancurkanku. Oke, pertama, aku bingung atas apa yang terjadi. Tapi lalu kebingunganku terjawab. Carla dan gadis itu mulai bermesraan tepat di depanku. Tentu mereka tak tahu aku di sana dan itulah yang membuatnya buruk. Pikiranku berkecamuk, banyak hal terlintas di pikiranku. Carla tidak menyukai laki-laki tapi dia tak menunjukkannya di publik. Ini juga berarti aku tidak memiliki kesempatan untuk berkencan dengannya.
Dan yang terbesar, aku masih terkunci di ruang ganti wanita. Secara tak sengaja aku melangkah menjatuhkan beberapa pakaian di lantai. Dan itulah aku ketahuan. Carla terkejut dan berteriak. Dia menarikku dari balik rak. "Kamu menyeramkan!" teriaknya. "Berapa banyak yang kau lihat?" Aku menggaruk leherku mencoba mengatur diri. "Eh, aku minta maaf. Itu semua salahku. Aku terkunci di sini atas kesalahanku. Tapi aku akan jujur, aku melihat semuanya. Kenapa kau bilang kau tertarik pada laki-laki? Jika kau bilang sepatah kata pun tentang ini ke orang lain, aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang karena telah mengutitku dan mengambil privasiku," ancam Carla. Oke, sekarang aku berada dalam situasi yang terikat olehnya. Aku melihatnya bersama banyak laki-laki berkencan hanya untuk menghancurkan hati mereka. Ini terlihat tak baik bagiku. Karena aku tahu dia melakukan itu hanya untuk menutupi kebenaran bahwa sebenarnya dia menyukai wanita. Apa yang bisa aku lakukan? Dia mengancamku untuk tutup mulut. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus tetap diam? Atau apakah aku harus membongkar